Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan pernah menyebut bahwa potensi hasil Laut Maluku merupakan salah satu hasil yang luar biasa. 3,9 ton atau senilai dengan 117 triliun. Hal ini menjadikan Maluku sebagai pusat perekonomian tertinggi. Namun hal ini tidak membuat Maluku lepas dari provinsi termiskin di negeri ini. Berbagai proyek nasional di bidang kelautan pun gagal dilaksanakan. Ada apa di negeri ini? Apakah pemimpin-pemimpin kita salah mengolah laut ataukah tidak ada berpihaknya pemerintah pusat? Simak perbincangan saya bersama Ketua Cabang GMKI Ambon, merupakan suara generasi muda tentang hal ini. Ayo, ikuti saya. Baik saudara, saat ini saya sudah berada dengan salah seorang generasi muda, Ketua Cabang GMKI Ambon, iya. Mbak Apriansa Atapari. Iya. Atau lebih kita ngobrolnya lebih dekat, kita gunakan Ria aja. Iya. Baik, Ria, kalau kita melihat Maluku dengan potensi sumber daya lautnya baik dari perikanan maupun dari sisi potensi baharinya, Iya. Laut Maluku di pandangan generasi muda untuk saat ini seperti apa nih? Iya. Ria sapa dengan Edwin. Kak Edwin. Iya. Ya. Kak Edwin, kalau kita bicara soal perikanan, kita bicara soal bahari, yang pastinya semua orang akan tertuju kepada Maluku. Iya. Secara nasional kalau bicara soal perikanan dan bahari atau kelautan dan sebagainya, orang akan tertuju Maluku begitu. Nah, karena kita Maluku itu paling dikenal sekali dengan istilah negeri seribu pulau. Kita paling sekali juga dikenal dengan perikanan yang cukup luas, karena kita harus tahu bahwa ternyata di Maluku ini perikanan kita itu 30% menjadi pendapatan negara, masuk dalam APBN gitu. Itu harus diperhitungkan ya? Iya, seharusnya kan. Harus diperhitungkan dengan kekayaan 30% itu. Iya. Padahal yang masih menjadi pertanyaan, kok 30% perikanan kita masuk dalam APBN gitu, tapi kok APBD kita kecil sekali gitu kan ya. Artinya masyarakat kita kok Maluku masih masuk dalam kategori 4, masuk dalam kelas level 4 termiskin di Indonesia. Padahal kaya ya. Padahal kita punya penghasilan, apalagi kalau soal laut itu kaya banget gitu. Iya, betul. Nah, kalau bagi saya sendiri, kita pernah bangun diskusi dengan teman-teman di GMKI, itu kita bicara soal Maluku, tadi saya bilang 30% itu. Terus kita juga di Maluku secara nasional 12,5 juta, 30% perikanan dari 12,5 juta itu milik Maluku. Iya. 37%. Nah, 30%-nya itu penghasilan yang diberikan masuk dalam APBN. Ini yang bisa menjadi sebuah catatan kritis kita ya, baik sebagai pemerintah provinsi maupun kita sebagai generasi muda yang melihat ini gitu. Karena bagi saya, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan kita? Kurangkah kita dilihat oleh pemerintah soal hal ini? Ataukah SDM kita yang lemah gitu? Kalau menurut Anda apa nih? Nah, kalau kurangnya perhatian pemerintah ataukah sumber daya kita yang punya kemampuan untuk mengelola atau gimana? Nah, kalau untuk Ria sendiri sih sebenarnya adalah ya 50-50 lah ya. Nah, artinya kita punya sumber daya manusia, kita tidak bisa juga dikatakan sebagai kategori tertinggal ya, sekalipun kita masuk dalam klaster level 4 provinsi termiskin gitu. Nah, kita punya sumber daya manusia itu bisa begitu.
orang di Jawa sana itu kan mempertanyakan kita ini makan ikan segar loh, kan? Betul. Kita nggak makan ikan. I agree with you. Kalau Iya. ikan segar ya di Ambon tempat. Iya kan, kita makan ikan segar di Ambon gitu. Dan bagi orang vitamin untuk otak yang paling ini kan dari ikan kan. Nah itu jadi kalau bilang orang Maluku lemah secara intelektual, bagi saya tidak banget gitu. Iya. Karena kita orang-orang yang cerdas. Hanya saja bagi saya yang menjadi catatan mungkin adalah ketersediaan. Jadi kita tidak punya wadah atau kita masih tertinggal secara penyesuaian zaman gitu. Iya. Akhirnya membuat anak-anak muda kita ataupun adik-adik generasi kita itu kita ketinggalan gitu terhadap proses perkembangan zaman. Artinya bahwa tidak ada fasilitas Iya, yang menunjang itu yang menunjang secara begitu. teknologi. Secara itu Anda Iya. seperti itu ya. Karena Maluku, sekali lagi saya bilang kita disebut sebagai daerah kepulauan kan, 1000 pulau, kita punya 1340 begitu pulau. Nah, ini harus menjadi fokus pemerintah pusat terhadap daerah Maluku sebenarnya, karena kekayaan untuk menunjang seluruh APBN dan sebagainya, ya Maluku menjadi titik sentral begitu yang harus diperhatikan. Iya. Artinya tidak ada timbal balik lah. Iya. Dari 30% dibawa ke negara baliknya ke kita. Iya, sedikit sekali kan. Iya. Nah, harusnya kita balance lah begitu supaya pembangunan ini dia bukan saja stuck di tempat, atau dalam hal ini dia bersifat statis, tapi dia mengalami terus peningkatan begitu kan. Nah, jadi kalau bicara lagi kembali soal air, bicara perikanan misalkan, ya minta maaf gitu, ikan-ikan kita didistribusinya keluar. Nah, kita di Maluku tidak punya wadah pengolahan yang mampu secara mandiri kita mengembangkan sumber daya alam kita. Kita malah eksplor keluar, dari luar lah yang mengelola itu, dan mereka mendapatkan keuntungan lebih besar daripada kita yang hanya yang punya tempat begitu. Betul. Artinya dalam hal ini juga masyarakat lokal juga dibatasi. Iya. Anda melihat itu untuk mengelola, untuk mengambil hasil laut. Saya lihat juga ada sasi-sasi yang dilakukan. Iya. Apakah itu juga penyebab? Gimana? Kalau bicara soal sasi ya, artinya itu bentuk dari bentuk pelestarian warga sekitar terhadap hasilnya. Hanya saja bagi saya pemerintah harus kita coba lihat hal-hal yang sifatnya bisa memberikan sebuah efek yang cukup signifikan terhadap perikanan kita begitu. Iya. Nah, lalu kalau misalnya ada cerita yang berkembang, sejarah-sejarah dari masa lalu tentang perjanjian-perjanjian, iya. itu juga berdampak sampai saat ini. Dulu kan kalau saya tidak salah ya, tahun 1948 gitu, Jepang itu sempat membuat perjanjian dengan pemerintah provinsi begitu. Soal sea engagement, itu perjanjian itu akhirnya tidak memberikan sebuah kontribusi besar terhadap pendapatan Maluku, karena bagi saya kekeluaran daripada kawan-kawan daripada KKT sendiri begitu, KKP maksudnya. Ya, Kementerian Perikanan sendiri untuk melihat hal ini, padahal itu bisa menjadi salah satu daya jual yang mahal begitu untuk Maluku, karena kita harus tahu kita punya 2 daerah ya di Provinsi Maluku ini yang memberikan kontribusi perikanan yang cukup mahal begitu di kelas dunia. Itu Banda dengan Arifura ya kalau saya salah. Nah, 2 wilayah ini nih, kalau kita pemerintah bisa menaruh fokus penuh ke situ, nah itu bisa menjadi daya jual begitu untuk pemerintah, dan mungkin saja kalau diperhatikan dengan baik mampu memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah sendiri dan memberikan
income iya. kepada masyarakat. Iya. Ya. Tapi kekayaan kita kok berbalik ya, jauh sekali dengan kondisi masyarakat di sini. Kita Iya. melihat itu seperti apa? Nah ini saya pernah dengar ya bahwa ternyata kita tuh punya PAD kalau nggak salah ya, pendapatan asli itu kecil sekali begitu. Bahkan padahal sebenarnya untuk membantu kita punya APBD yang kecil itu kita harus punya PAD begitu kan. Nah ternyata PAD kita masih kecil. Nah ini padahal kita selalu sombong ya, orang Maluku itu sombong sekali dengan kita selalu bilang bahwa kita punya sumber daya alam tuh yang cukup banyak, baik di dalam hal ini soal daratan maupun lautan gitu kan. Kita punya nikel, kita punya pala cengkeh, kita punya perikanan, kita punya tempat wisata, bahkan kita punya beberapa tempat yang bisa memberikan PAD untuk kita. Tapi itu menjadi PR besar kita juga adalah apakah ini belum dikelola dengan baik ataukah fokus kita kemana begitu. Dulu kita bicara GMKI itu sempat selalu follow up mengenai kasus lumbung ikan nasional dan Ambon Newport. Itu tuh selalu didorong tahun 2022 itu kan lagi gempar-gemparnya LIN. Itu didorong oleh kawan-kawan GMKI cabang Ambon pada saat itu untuk pemerintah provinsi menaruh fokus terhadap hal ini. Karena LIN dan ANP itu menjadi sekali lagi saya bilang menjadi titik sentral mahalnya Maluku di situ pada saat itu. Tapi sampai sekarang apa kita lihat tidak ada lagi kan mengenai perkembangan informasi ini. Mungkin saja sudah hilang. Saya belum tahu perkembangan apakah ini terus didorong oleh pemerintah. Kita punya orang-orang yang hari ini ada di pemerintah pusat, DPR RI dan DPD begitu soal kita punya hal ini. Padahal LIN dan ANP itu sekali lagi kita terus dorong itu menjadi salah satu yang paling mahal untuk Maluku begitu. Banyak sekali program-program yang sudah dilakukan. Saya mulai dari Emas Biru, kemudian City Office gitu. Tapi dampaknya sampai saat ini malah kita mengalami pada masa tertentu selesai. Iya. Hanya sebatas program. Iya. Tapi to be continue-nya tidak ada kelanjutan. Anda melihat ini seperti apa? Iya. Apa penyebabnya menurut Anda sebagai generasi muda? Ya, ini sekali lagi menjadi sebuah kritikan besar untuk kita. Karena bicara soal SDM, SDA kita punya. Iya. Yang menjadi titik kelemahan kita adalah kita selalu menjadi orang Maluku yang stuck dan batas kita itu tuh tidak pernah mau keluar dari zona nyaman. Ya. Jadi yang tadi disebutkan oleh kakak bahwa selalu diprogramkan. Ya. Setelah masa selesai sudah hal-hal itu. Tidak ada follow up lanjut mengenai hal itu kan. Kita sebagai generasi muda mungkin saja tangan kita pendek ya untuk menggapai kepada orang-orang para petinggi di atas, tapi suara kita menjadi representasi masyarakat untuk Maluku. Maka bagi saya yang paling menjadi kekuatan kita adalah kita mendorong pengadaan fasilitas infrastruktur kita. Ya, dibenahi, kurang. Ya, saya juga setuju tentang itu. Kita harus lihat dulu kita punya kesediaan infrastruktur untuk menunjang semua hal itu. Banyak daerah-daerah terpencil yang punya sumber daya yang cukup, yang bukan lagi katakan cukup ya, yang kaya. Hanya mereka terbatas soal infrastruktur untuk menjual apa yang menjadi milik mereka, kekayaan mereka itu sebagai bentuk mendapatkan penghasilan terhadap kebutuhan hidup kan. Baik, ini terakhir nih. Harapan Anda sebagai generasi muda tentang kelautan Maluku, kalau bisa Maluku itu membangun dari laut seperti apa? Iya. Harapan saya untuk Maluku
kita sudah di tahun 2023, bahkan akan mengakhiri tahun ini, masuk ke tahun Pesta Demokrasi 2024. Bagi saya, untuk Maluku, kita memulai dari laut. Maluku sangat terkenal di luar sana dengan kekayaan lautan. Jangan kita jadikan rumah kita ini menjadi milik orang lain. Tapi rumah kita ini perlu kita menaruh fokus penuh terhadap rumah kita ini, dan kita tidak menjadi tamu di rumah kita sendiri. Dan saya titip mungkin lewat kakak dan kawan-kawan serta teman-teman media di sini bahwa tahun 2024 akan kita masuki. Mungkin lewat setiap orang dan siapapun dia yang akan terpilih nanti di tahun 2024, tolong lihat ini. Bahwa Maluku punya kekayaan yang kita mulai dari laut. Baik Ria, terima kasih banyak sudah Sama-sama kakak. Kita akan terus bertemu bagi generasi muda. Kita akan terus ketemu untuk berbincang lebih jauh untuk perkembangan Maluku ke depan. Siap. Baik, saudara, demikian perbincangan kami dengan Ketua GMKI Cabang Ambon melihat Maluku dari laut. Sampai jumpa, selamat sore.